Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 6A yang beranggotakan saya sendiri, Ester Tania, lalu ada Rena Hairunisa, Deva Anggita Putri, M. Sufron Safarudin, dan Sahrul Afandi. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai penyuluhan cara budidaya ikan dalam ember atau budidamber yang baik dan benar. Media penyuluhan adalah suatu benda yang dikemas demikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi pada sasaran agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Keberhasilan penyampaian pesan atau informasi tersebut memerlukan sarana penyampaian pesan yang disebut sebagai media dalam penyuluhan perikanan dapat menggunakan berbagai media penyuluhan sesuai dengan karakteristik sasaran nelayan, lokasi, isi materi, maupun pembiayaan. Jenis-jenis media penyuluhan yaitu leaflet atau folder, brosur, bentuk plat, poster, peta singkat, spanduk, dan audio visual. Pilihan media penyuluhan. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Tentukan lebih dahulu apa tujuan membuat media penyuluhan, apakah sekedar untuk menambah pengetahuan nelayan atau untuk meningkatkan keterampilan. Selanjutnya yang kedua, keadaan sasaran yang dituju. Pembuatan media penyuluhan harus memperhitungkan tingkat pendidikan nelayan, usia, tingkat adopsi termasuk pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki nelayan. Yang ketiga, keadaan lokasi sasaran. Bagaimana lokasi sasaran pengguna media penyuluhan tersebut harus diperhitungkan termasuk sarana yang ada menjadi perhatian. Yang keempat, kelompok sasaran. Kelompok sasaran yang hendak dituju harus dipetakan dengan jelas apakah media penyuluhan tersebut untuk dipergunakan bagi nelayan secara perorangan atau untuk masalah. Yang kelima, mudah dibuat dan akrab. Media yang hendak dibuat harus melihat media apa yang sudah biasa dipergunakan dan dikenali dengan baik oleh nelayan di daerah tersebut. Yang terakhir adalah biaya. Biaya pembuatan media penyuluhan diperhitungkan dengan memperhitungkan pendanaan yang tersedia dan efisiensi. Pada proses penyusunan, hal yang pertama dilakukan yaitu identifikasi sasaran. Pelajari terlebih dahulu nelayan yang akan menjadi sasaran pengguna media penyuluhan, meliputi keadaan sosial ekonomi, tingkat pengetahuan, sikap dan berlakunya, buta huruf atau tidak, kemampuan berbahasa, dan lainnya. Kemudian selanjutnya analisis masalah. Analisis secara cermat berbagai permasalahan yang ada di tingkat nelayan dan kemudian susun prioritas pemecahannya. Selanjutnya menentukan tujuan. Tujuan pembuatan media penyuluhan didasarkan pada identifikasi masalah dan analisis masalah yang dilakukan secara partisipatif bersama-sama dengan nelayan. Selanjutnya merumuskan pesan. Pesan yang ingin disampaikan harus disesuaikan dengan karakteristik nelayan, tujuan yang ingin dicapai dan prioritasnya serta sesuai dengan keadaan sasaran. Pesan harus disampaikan secara sederhana dan hindari penggunaan bahasa asing. Selanjutnya, uji coba. Uji cobalah media penyuluhan sebelum diperbanyak untuk mengetahui isi dan pesan tersebut benar-benar menarik perhatian, bisa dimengerti, dipahami, dan dibutuhkan oleh sasaran. Lalu yang terakhir yaitu perbanyak media. Media penyuluhan diperbanyak sesuai jumlah yang dibutuhkan. Budidamber atau biasa disebut budidaya ikan dalam ember adalah inovasi budidaya ikan dan sayuran dalam satu ember yang merupakan sistem aquaponik atau pergabungan antara ikan dan sayuran. Sistem aquaponik pada budidamber tidak memerlukan listrik untuk menggerakkan pompa dan filter. Selain itu, untuk mempraktekannya, budidamber tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Bisa dilakukan pada lahan yang kecil dan sempit, serta masyarakat dapat memenuhi keperluan konsumsi dalam skala kecil sekaligus mencukupi kebutuhan gizi. Adapun keunggulan budidamber plus aquaponik menurut Habibur Rahman. Yang pertama, hemat air. Penambahan air pada sistem budidamber hanya dilakukan sekitar seminggu sekali.
hingga ketinggian air yang telah ditentukan. Sedangkan sistem perikanan konvensional harus mengganti atau mengisi kolam berulang kali agar ikan tidak keracunan dari limbah ikan itu sendiri. Zero waste. Pada sistem aquaponik, air yang mengandung limbah diubah oleh mikroorganisme menjadi nutrisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tidak ada air sisa pakan yang terbuang. Semua dapat dimanfaatkan kembali. Perawatan yang mudah. Dengan aplikasi aquaponik, perawatan tidak membutuhkan tenaga yang terlalu banyak dan cukup dilakukan 3-4 hari sekali. Meliputi pengecekan suhu, pH, dan tingkat amonia serta membersihkan beberapa komponen instalasi. Tahapan bahan kimia. Aquaponik memanfaatkan limbah atau kotoran ikan sebagai pupuk bagi tanaman. Pertumbuhan tanaman menjadi alami dan hasil panen aquaponik terjamin bebas dari unsur kimia. Adapun beberapa isian dalam budik damber tersebut dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat budik damber. Yang pasti air dan juga bibit kangkung. Beli bibit kangkung yang ada batang dan akarnya di tukang sayur. Potong batangnya sekitar 10 cm dari akar. Siapkan kawat. Lilitkan kawat sedemikian rupa biar gelas plastik bisa nemplok di bibir ember. Arang batok, masukkan ke gelas plastik sampai setengah penuh atau lebih. Gelas plastik ini biasanya dilubangi bagian bawahnya pakai soler atau pemanas yang lainnya. Selanjutnya ada ikan lele. Ikan lele ini salah satu ikan yang mudah dibudidayakan sehingga hidupnya pun di mana saja bisa. Yang paling pertama yaitu ember. Ember ini sebagai wadah untuk peternak lele dan juga membudidaya kangkung ini. Berikut kami lampirkan link video mengenai cara budik damber yang baik dan benar. Dari video tersebut dapat dijelaskan bahwa budik damber bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pengertian budik damber, langkah-langkah pembuatan budik damber, pemeliharaan budik damber, dan bagaimana cara panen budik damber merupakan konten materi pada video ini yang diperoleh dari studi literatur dan kumpulan-kumpulan video dari YouTube yang dimodifikasi sehingga menjadi media audio visual yang sangat menarik dalam memberikan informasi mengenai budidaya ikan dalam ember. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai cara budidaya ikan dalam ember yang baik dan benar. Kiranya video penyuluhan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.